Mohon izin Ustadz, saya juga kebetulan dapat hadiah untuk datang hari ini. Sebelumnya belum terpikirkan untuk datang ke sini, tapi ada teman yang kebetulan tidak bisa dan dadakan akhirnya digantikan oleh saya. Dan saya sangat bersyukur sekali, dan ini momen penting juga untuk saya untuk bertanya kepada Ustadz. Kebetulan Ustadz, saya termasuk anak broken home. Karena tema hari ini adalah gencana, saya udah berusaha untuk gencana terus, gak apa-apa terus. Tapi ternyata untuk menerima takdir yang Allah berikan kepada saya itu cukup berat gitu. Mungkin awalnya perpisahan itu gak pernah saya terfikirkan, gak pernah saya inginkan. Tapi ternyata Allah memberikan perpisahan sebagai solusi. Awalnya masih berat Ustadz, tapi alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit, udah hampir setengah tahun ini, saya berusaha untuk ternyata lebih tenang ketika orang tua saya berpisah. Karena ujian terberat anak broken home itu bukan melihat orang tuanya berpisah, justru ketika melihat orang tua kita berantem, orang tua kita mungkin tidak bisa mengontrol emosinya di depan anak-anaknya. Itu adalah momen yang paling berat menurut saya. Bahkan saya selama kuliah di Cirebon ini, saya kabur dari Bogor, dari rumah gitu, karena saya nggak kuat untuk di rumah gitu Ustadz. Dan aku sampai sekarang istri belum bisa menemukan tempat pulang ternyaman gitu. Mungkin orang-orang yang alim pulang itu ya ke Allah gitu, tapi ternyata untuk saya tidak segampang itu Ustadz. Dan kebetulan istri juga dikasih sedikit kesempatan untuk sharing juga ke teman-teman tentang masalah anak-anak broken home, dan juga kebetulan saya termasuk orang yang berusaha untuk tetap berprestasi walaupun dengan kondisi keluarga yang amburadul gitu ya Ustadz. Dan ini mungkin sedikit banyaknya benar membantu teman-teman untuk termotivasi juga. Tapi jujur Ustadz, untuk diri saya pribadi sebagai seorang motivator mungkin bisa dibilang oleh teman-teman saya, tapi saya juga butuh banget motivasi dari orang-orang yang mungkin lebih bagus, ilmunya lebih banyak daripada saya seperti Ustadz. Dan sampai saat ini mungkin saya juga belum menemukan teman untuk deep talk. Nah itu yang menjadi berat untuk saya. Bahkan ketika saya diuji oleh keluarga, saya juga diuji dengan kisah percintaan yang ya sampai saat ini belum begitu baik gitu Ustadz. Mungkin minta solusinya Ustadz untuk anak seperti saya, anak broken home, yang katanya ketika anak broken home itu orang tuanya aja berantakan, gimana anaknya gitu Ustadz. Terima kasih. Butuh motivasi untuk menjadi seorang anak yang lebih bahagia, lebih enjoy dengan kehidupannya, meskipun punya latar belakang sebagai anak dari broken home. Semua penyakit itu ada obatnya kata Nabi, kecuali kematian. Termasuk penyakit karena luka pengasuhan, penyakit mental, penyakit psikis, semuanya ada obatnya. Ini poin yang perlu kita yakini. Jadi jangan sampai kita selalu memvalidasi segala ketidakbahagiaan kita karena masa lalu kita. Saya tuh kayak gini karena saya anak broken home. Saya orangnya tuh tantrum karena saya anak broken home. Saya orangnya tuh anxiety, panic attack karena saya anaknya broken home. Saya tuh nggak berani membuka diri untuk laki-laki karena saya pernah punya pengalaman broken home. Jangan sampai kita nyaman dalam situasi yang nggak baik, lalu mencari validasi seolah-olah wajar ketidaknormalan kita atau masalah-masalah kita selama ini. Itu tuh bagian dari kebalikan dari afirmasi positif. Disebut dengan kalimatin khabithah, ucapan-ucapan yang tidak baik untuk kita. Lalu bagaimana merubah itu? Merubah itu dengan sebuah mindset dan keyakinan. Apa keyakinannya? Semua penyakit ada obatnya. Belajarlah yakin dengan itu dulu. Semua penyakit ada obatnya. Apa penyakit mental kita gara-gara broken home? Ada obatnya. Tugas kita adalah belajar berobat, karena ada obat yang kita baru sembuh setelah berapa bulan berobat. Kayak misalnya ada obat yang diminum setiap hari 2 kali selama 6 bulan berturut-turut kan? Sehingga kalau dia lupa sehari, dia harus ngulang lagi. Lupa 2 hari, dia harus ngulang lagi. Karena kalau nggak 6 bulan, nggak ngaruh bagi kesehatan dia. Ada yang kayak gitu. Saya punya asma. Saya konsul ke profesor saya. Kata profesor saya, gak bisa sembuh Ustadz, karena asma itu adalah penyakit turunan, dan dia itu bukan penyakit yang sembuh. Dia emang kayak gitu. Tinggal Ustadz menghindari pemicunya aja. Sehingga mau gak mau saya harus konsisten untuk menggunakan alat untuk menghindari pemicu asma yang dihirup itu. Saya bukan pakai yang disemprot ya, pakai yang dihirup.
karena itu resep dari dokter. Walaupun nggak setiap hari pakai, tapi kalau ngerasa kayak lagi mau memicu asma nih, karena dingin, karena capek, karena debu, karena apa, saya pakai itu. Kenapa? Karena emang berobatnya kayak gitu. Tapi bahwa obatnya ada. Cuman ada yang sehari sembuh, ada yang seminggu sembuh, ada yang sebulan sembuh, ada yang 6 bulan sembuh, ada yang setahun sembuh. Saya punya pasien kanker yang dia itu diterapi pakai akupuntur. Kanker payudara stadium 4 diterapi pakai akupuntur. 3 tahun loh, akhirnya sel kankernya 0. Itu ajaib sih. Sampai sel kankernya itu diperiksa secara medis, itu sampai habis sel kankernya. Tapi berapa lama dia konsisten? Dia sampai tinggal di rumah terapi itu. Dia ngontrak di dekat situ, dia berobat setiap hari selama 3 tahun. Jadi Mbak Estri, begitu juga dengan masalah mental kita. Kalau kita percaya bahwa ini ada obatnya, tinggal apakah kita sabar dalam proses memperbaiki dan mengobatinya. Itu aja yang kita bangun. Misalnya Mbak Estri mengobati anxiety-nya dengan belajar tawakal. Karena anxiety itu obatnya kalau dalam Islam tawakal. Coba belajar ilmu tawakal lebih dalam lagi, sampai kemudian kita faham betul bagaimana tawakal menghilangkan anxiety pada diri seseorang. Anxiety itu kan kalau dalam bahasa Arab namanya hammun atau humumun. Obat dari penyakit ham, tawakal kepada Allah. Itu konsep Islamnya. Belajar itu dan gak akan jadi sehari. Udah Ustaz, saya udah baca tawakal. Jangan menyerah karena kamu baru baca, belum mempraktekkan. Udah praktekin lagi. Dan terus aja, bisa setahun, bisa 2 tahun. Butuh waktu untuk sembuh. Tapi obatnya pasti ada. Cuman satu penyakit yang gak ada obat, yaitu kematian. Saya kira gitu Mbak Estri. Semoga Mbak Estri udah tahu gimana terapi mengobati masalah-masalah mental gara-gara kondisinya broken home. Dan bersabar dalam proses itu, dan menemukan orang yang mau bersabar mendampingi Mbak Estri dalam proses itu. Sebetulnya bukan Mbak Estri doang, semua kita juga punya problem mental kan, dengan varian yang berbeda-beda, dengan tingkat kerumitan yang berbeda-beda. Tinggal kita mau nggak memperbaiki itu pelan-pelan semampu kita.